Untuk soal pertama yaitu ada mutlak X tambah 2 kecil 1. Jika mutlak X kecil A, maka persamaan yang digunakan yaitu min A kecil X kecil A. Jika mutlak X besar A, persamaan yang digunakan yaitu X kecil A atau X besar A. Jadi kalau persamaan yang di sini kita menggunakan persamaan yang pertama, yaitu min 1 kecil X tambah 2 kecil 1. Hasilnya min 3 kecil X kecil min 1. Jadi dapat himpunan penyelesaiannya yaitu min 3, min 1. Soal yang kedua, mutlak X kurang 2 besar sama 5. Berarti kita menggunakan persamaan yang kedua, yaitu X kurang 2 kecil sama min 5 atau X kurang 2 besar sama 5. X kecil sama min 5 tambah 2 atau X kecil besar sama 5 tambah 2. Hasilnya X kecil sama min 3 atau X besar sama min 7. Jadi dapat himpun penyelesaiannya yaitu min tak hingga, 3 dan 7, tak hingga. Jadi garis bilangannya begini. Nanti 3, 7. Soal yang ketiga yaitu mutlak 2x kurang 1 besar 2. Sama dengan soal yang kedua, kita menggunakan persamaan yang kedua, yaitu 2x kurang 1 kecil min 2 atau 2x kurang 1 besar 2. Selanjutnya 2x kecil min 2 tambah 1 atau 2x besar 2 tambah 1. Hasilnya 2x kecil min 1 atau 2x besar 3. Dapat diserangkan yaitu x kecil min 1/2 atau x besar 3/2. Jadi dapat himpunan penyelesaiannya min tak hingga, min 1/2 dan 3/2, tak hingga. Soal yang keempat, mutlak 4x tambah 5 kecil sama 10. Berarti kita menggunakan persamaan yang pertama, yaitu min 10 kecil sama 4x tambah 5 kecil sama 10. Hasilnya min 15 kecil sama 4x kecil sama 5. Hasilnya min 15/4 kecil sama x kecil sama 5/4. Dapat himpunan penyelesaiannya min 15/4, 5/4. Soal yang kelima yaitu tentang rumus jarak, yang mana rumusnya ada dpq akar x2 kurang x1 kuadrat tambah y2 kurang y1 kuadrat. Soalnya di titik 3,1, 1,1. Ini x1, y1, x2, y2. Jadi penyelesaiannya akar 1 kurang 3 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat sama dengan 1 kurang 3 berarti min 2 dikuadratkan ditambah 1 kurang 1, 0 kuadrat. Berarti hasilnya min 2 dikuadratkan dapat 4, 0 kuadratkan tetap 0 sama dengan
akar 4. Berarti dpq sama dengan 4. Soal yang ke-6, titik min 3,5 2, min 2. Min 3 sebagai x1, 5 sebagai y1, 2 sebagai x2, min 2 sebagai y2. Cara penyelesaiannya, dpq sama dengan akar 2 tambah 3 kuadratkan tambah min 2 kurang 5 dikuadratkan sama dengan akar 5 dikuadratkan ditambah 7 min 7 dikuadratkan. Berarti hasilnya 5 dikuadratkan 25 ditambah 7 dikuadratkan 49 sama dengan 74, akar 74. Soal yang ke-7 itu ada min 1, 5, 5,3. Min 1 sebagai x1, 5 sebagai y1, 6 sebagai x2, 3 sebagai y2. Berarti penyelesaiannya dpq sama dengan akar 6 tambah 1 dikuadratkan tambah 3 kurang 5 dikuadratkan sama dengan 6 tambah 1 7 dikuadratkan ditambah 3 kurang 5 berarti min 2 dikuadratkan sama dengan 7 dikuadratkan 49 tambah 4. Berarti akar 49 ditambah 4 sama dengan akar 53. Soal yang ke-8, 4,5 min 8. 4 sebagai x1, 5 sebagai y1, 5 sebagai x2, min 8 sebagai y2. Cara penyelesaiannya, dpq sama dengan akar 5 kurang 4 dikuadratkan ditambah min 8 kurang 5 dikuadratkan. Akar 5 kurang 4 sama dengan 1, berarti 1 dikuadratkan ditambah min 8 dikurang min 5 berarti min 13 dikuadratkan. 1 dikuadratkan dapat 1 ditambah min 13 dikuadratkan 159 sama dengan akar 170. Soal selanjutnya nomor 9 yaitu tentang mencari kemiringan garis atau gradien. Ini kemiringan garis yang mengandung titik 1, min 1 dan 1 dan 1,1 dan 2,2. Ini x1, y1, x2, y2. Jadi gradiennya sama dengan rumus gradien yaitu y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Kita masukkan angka tadi, y2 nya 2, y1 nya 1, berarti 2 kurang 1 per x2 nya 2, x1 nya 1, berarti 2 kurang 1 per 2 kurang 1. Kita kurangkan berarti 1 per 1 sama dengan 1. Selanjutnya mencari gradien juga nomor 10 di titik 2,3 dan min 5, min 6. X1, Y1, X2, Y2. Gradiennya yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Masukkan angkanya, berarti Y2 nya min 6, Y1 nya 3 dikurang berarti min 3 per
X2 nya min 5, X1 nya 2, berarti kurang 2. Min 6 kurang 3 per min 5 kurang 2, sama dengan min 9 per min 7. Dia kan sama-sama min, jadi 9 per 7. Soal nomor 11, yaitu mencari persamaan garis yang melalui titik 2,2 dengan kemiringan min 1. Miringan min 1 ini diketahui 2,2 X1 nya dan Y1. Gradiennya sama dengan min 1. Tinggal jawab. Rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita masukkan angka tadi, Y1 nya 2 berarti Y kurang 2 sama dengan gradiennya tadi min 1 berarti min 1 X kurang 2. Didapat Y kurang 2 sama dengan, kita kalikan, min 1 kali X dapat min X, min 1 kali min 2 dapat 2, min kali min positif berarti X tambah 2. Nah, di sini dapat Y sama dengan min X tambah 2. 2 dipindah ruaskan ke sini, berarti positif tambah 2. Y sama dengan min X tambah 4. Soal selanjutnya yaitu intercept Y sama Y5 dan M. Diketahui di sini Y-nya 0,5, M-nya sama dengan 0. Berarti tinggal kita jawab. Rumusnya Y sama dengan MX tambah B. Y sama dengan gradiennya kan tadi 0, berarti kita tulis X saja. X tambah B nya berarti tadi 5. Y sama dengan kurang 5 sama dengan 0. Oke. Soal selanjutnya yaitu tuliskan persamaan garis yang melalui 3, min 3 yang sejajar garis Y sama dengan 2X tambah 5. Cara penyelesaiannya ini diketahui gradiennya sama dengan 2. Berarti tinggal masukkan nilai. Ya, diketahui dulu rumusnya itu Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, tinggal masukin nilai. Y kurang Y1 nya 3, min 3 berarti tinggal tambah 3. Y tambah 3 sama dengan 2 X kurang 3. Y sama dengan, kita kalikan, 2X kurang 9. Y kurang 2X tambah 9 sama dengan 0. Soal selanjutnya itu tentang fungsi. Untuk fx sama dengan min 1 kurang X kuadrat. Ini fx-nya sama dengan 1, berarti masukin nilai 1 kurang 1 kuadrat kurang 1 sama 0. Hal selanjutnya
fx-nya sama dengan min 2, berarti masukkan ke fungsi tadi 1 kurang min 2 dikuadratkan. 1 kurang 1 kurang 4 sama dengan min 3. F sama dengan 0. Masukkan ke fungsi 1 kurang 0 dikuadratkan. 1 kurang 0 sama dengan 1. Soal selanjutnya untuk fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x. Ini f-nya sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat min 3 ditambah 3 kali 1. 1 pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. F-nya sama dengan akar 2. Akar 2 pangkat 3 tambah 3 akar 2. Berarti 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Soal selanjutnya F 1/4 sama dengan 1/4 pangkat 3 ditambah 3 kali 1/4. 4 dipangkatkan 3 dapatnya 64. 1 pangkat 3 1, berarti 1/64 ditambah 3 kali 1 3, jadi 3/4. Sini kita samakan penyebutnya dulu, berarti 1/64 ditambah 48/64 sama dengan 49/64. Soal selanjutnya yaitu menentukan fungsi genap dan fungsi ganjil. Jika f min x sama dengan fx, berarti itu fungsi genap. Jika f min x sama dengan min fx, itu merupakan fungsi ganjil. Nah, kita cobakan ke soal. Soalnya yaitu fx sama dengan 2x tambah 1. Kita uji dulu. F min x sama dengan 2 kali min x tambah 1 sama dengan min 2x tambah 1. Min fx sama dengan min 2x tambah 1 sama dengan min 2x kurang 1. Ini bukan merupakan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Soal selanjutnya ada gx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x kurang 1. Kita uji dulu yang g min x sama dengan 3 min x kuadrat ditambah 2 kali min x kurang 1. 3 kali min x kuadrat min 3x kuadrat ditambah dikurang min 2 dikurang 2x dikurang 1. Diuji lagi di min gx sama dengan min 3x kuadrat tambah 2x kurang 1. Hasilnya min 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Ini juga bukan merupakan fungsi ganjil maupun genap. Soal selanjutnya ada gx sama dengan x per x kuadrat kurang 1. Kita uji di g min x
sama dengan min X per min X kuadrat dikurang 1 sama dengan min X per X kuadrat kurang 1. Min GX sama dengan min X per X kuadrat kurang 1 sama dengan min X per X kuadrat kurang 1. Ini merupakan fungsi ganjil karena f min X sama dengan min Fx. Soal selanjutnya yaitu tentang konversikan nilai ke dalam radian. Soal yang pertama 30 derajat. Sini penyelesaiannya yaitu 30 kali pi per 180. 30 bagi 180 6, berarti pi per 6. Soal 24 45 derajat. Penyelesaiannya 45 kali pi per 180 sama dengan 180 bagi 45 dapat 4, berarti pi per 4. Soal selanjutnya tentang konversi ukuran radian ke dalam bentuk derajat. Soal pertama ada 7 per 6 pi. Penyelesaiannya 7 per 6 pi kali 180 per pi. 180 dibagi 6. 180 dibagi 6 dapat 30. 30 dikali 7 sama dengan 210 derajat. Soal selanjutnya 3 per 4 pi. Penyelesaiannya 3 per 4 pi kali 180 per pi. 180 dibagi 4 sama dengan 45 kali 3 dapat 135 derajat. Soal selanjutnya ada tentang fungsi limit, yaitu limit X mendekati 3 X kurang 5 sama dengan limit X mendekati 3, masukkan nilai X sama dengan 3 kurang 5, limit X mendekati 3 min 2 sama dengan 2. Soal selanjutnya limit T mendekati min 1, 1 dikurang 2T sama dengan limit T mendekati min 1, 1 kurang 2 kali min 1 sama dengan limit T mendekati min 1 sama dengan 1 tambah 2. Limit X mendekati T mendekati min 1 berarti 3. X mendekati 2 X kuadrat ditambah 2X kurang 1 sama dengan limit X mendekati 2, masukkan nilai 2 X 2 dikuadratkan ditambah 2 kali 2 kurang 1 sama dengan limit X mendekati 2, 2 kali 2 4 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan limit X mendekati 2 7. Soal selanjutnya tentang turunan, yaitu Y sama dengan 2 sin X tambah 3 cos X. 2 aksen sama dengan 2 turunan dari sin yaitu cos, berarti 2 cos X ditambah turunan dari cos yaitu min sin, berarti 3 kali min sin X. Berarti Y absen sama dengan 2 cos X dikurang 3 sin X.